Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada di dalam rumah Tuhan dan kembali kita boleh menikmati kasih sayang Tuhan. Dan saya percaya ini pun adalah kemenangan bagi kita. Kemenangan yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Kemenangan yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita, supaya kita boleh senantiasa ada di dalam rumah Tuhan. Sebab ayat mengatakan pada waktu Salomo selesai mendirikan bait suci, lalu dia berkata kepada Tuhan, jika ada umatmu yang datang dengan segala pergumulannya dan dia berdoa di dalam rumah Tuhan, maka engkau kiranya akan menjawab dia. Jika ada umatmu yang akan berperang, jika umatmu akan berperang, lalu kemudian mereka datang di dalam rumahmu, lalu mereka berseru kepada Tuhan, kiranya engkau menjawab mereka dari tempatmu. Dan demikianlah hari-hari ini, biarlah kita senantiasa ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam rencana penyelamatan Tuhan. Sebab yang diukur itu adalah bait suci Allah dan mezbah dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Orang-orang yang ada di luar, orang-orang yang tidak ada di dalam bait suci, menurut ayat itu tidak akan ada dalam ukuran. Sehingga kita harus berjuang, kita harus berdoa, bahkan bergumul kepada Tuhan supaya Dia menolong, menguatkan kita. Sebab kita ada pada masa-masa sukar sulit. Kita akan diizinkan oleh Tuhan ada di masa-masa yang berat bagi kita. Ada di masa-masa yang membuat kita sepertinya kita itu tidak bisa bergerak maju. Tetapi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang adalah umat Tuhan sesungguhnya, mereka adalah orang yang akan terluput. Dan orang yang akan terluput itu hanya orang-orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Sehingga kitab kehidupan itu benar-benar kita harus gumuli supaya nama saya dan nama kita semua, nama saudara ada tertulis di sana. Dan betapa berharganya nama-nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Kalau kita bisa membaca ini di dalam kitab Daniel pada pasalnya yang ke-12, akan ada masa sukar sulit yang akan Tuhan izinkan, yang akan dialami oleh semua umat manusia, yang akan dialami oleh setiap orang yang ada di bawah matahari, akan diizinkan oleh Tuhan dialami oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini, masa sukar sulit ini. Tetapi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang tertulis namanya dalam kitab itu, dia akan terluput. Daniel pasal 12 ayat 1 dan seterusnya kita akan membaca ini. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Saudara bisa garis bawahi waktu kesesakan yang besar ini, dan ini sementara dialami oleh umat manusia. Ini sementara dialami oleh kehidupan manusia. Kesusahan yang besar ini, baik di tengah-tengah ekonomi, di tengah-tengah nikah keluarga, di tengah-tengah bahkan sampai kepada ibadah dan pelayanan. Alkitab mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, seperti yang telah dikatakan penuntun pujian. Kasih itu akan menjadi dingin, dan berdoalah supaya kasih yang ada pada hidup kita tidak menjadi dingin. Kesusahan yang besar itu akan berdampak kepada rumah Tuhan, di mana kasih itu akan semakin dingin. Kalau kasih itu semakin dingin, maka saya percaya di sana tidak ada yang namanya sukacita, tidak ada namanya damai sejahtera. Yang ada nantinya hanya mementingkan diri sendiri. Yang ada di sana hanya keinginan daging dan begitu banyak hal. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi kesesakan ini adalah kesesakan yang belum pernah terjadi. Ada begitu banyak kesesakan yang tertulis dalam Alkitab,
Tetapi kalau Daniel ini menuliskan bahwa satu kesesakan yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu, ini artinya kesesakan ini benar-benar adalah kesesakan yang sangat besar. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua, supaya kita akan menjadi orang yang namanya tertulis dalam kitab itu. Ayat kita baca seterusnya, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Bangsamu akan terluput, kata firman Tuhan, menghadapi kesusahan yang besar itu. Bangsamu akan terluput. Itulah bangsa atau barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Bagaimana tidak? Nama yang tertulis di dalam kitab itu, di dalam kitab Wahyu, mengatakan bahwa kitab itu hanya bisa dibuka meterai-meterainya oleh tunas Daud, oleh anak domba yang telah menang. Sehingga orang atau nama-nama yang tertulis di dalam kitab itu memang dia seharusnya menjadi orang yang terluput. Betapa berharganya nama-nama yang tertulis dalam kitab itu. Dan ini bukan hanya sekedar dituliskan begitu saja, dituliskan di sana dan dia bertahan dengan ketujuh meterai. Kita tidak membahas ke situ, tapi kita akan baca saja ini di dalam kitab Wahyu. Nama-nama yang tertulis di dalam kitab itu adalah nama-nama yang akan terluput. Itulah orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, orang-orang yang hanya bisa berurusan dengan anak domba, hanya anak domba yang telah menang. Di dalam Wahyu pada pasalnya yang kelima, Wahyu pasal yang kelima ayat 4 kita akan membaca ini. Atau kita baca dari ayatnya yang 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Sehingga nama yang tertulis di dalam kitab itu sungguh-sungguh adalah nama yang sangat berharga. Dan nama ini hanya bisa dibuka, hanya bisa dilihat oleh pribadi yang berkemenangan. Itulah tunas Daud, itulah singa dari suku Yehuda yang telah menang. Artinya nama-nama yang hanya bisa dibaca oleh pemenang itu adalah nama-nama yang berharga. Biarlah kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Biarlah kita menjadi nama yang berharga ini. Lah bagaimana caranya kita menjadi berharga di mata Tuhan? Ayat mengatakan berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mau berharga di mata Tuhan, maka yang pertama kita harus perhatikan, yang berharga itu adalah barang siapa yang mati di dalam Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Sehingga benar-benar nama yang tertulis ini adalah nama-nama yang sangat berharga dan nama-nama yang sudah melewati proses kematian itu sendiri. Tetapi nama-nama ini kita akan melihat bahwa orang yang terluput ini sebenarnya adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan Tuhan. Kita tidak akan mampu tanpa bimbingan dari Tuhan. Sehingga kalau nama kita itu tetap tertulis dalam kitab kehidupan, itu bukan karena saya, bukan karena kita, tetapi karena ada penyertaan Tuhan di sana. Ada penyertaan Tuhan di sana, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sehingga kita tetap menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Kita kembali di dalam kitab Daniel. Akan kembali di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-12 tadi. Dan ini terjadi pada akhir zaman. Tetapi bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan ini tidak luput dari pekerjaan daripada malaikat yang diutus oleh Tuhan
Orang-orang yang terluput ini atau bangsa yang terluput ini, kalau kita membaca dari ayat 1, saya akan pelan-pelan membaca ini. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Akan muncul pemimpin besar itu, itulah Mikael. Yang kita tahu bersama bahwa Mikael ini adalah malaikat perangnya Tuhan. Ada Gabriel, ada Mikael, ada Lucifer. Malaikat-malaikat ini adalah kepercayaan Tuhan. Gabriel pembawa berita, pembawa pesan, dan Mikael ini adalah malaikat perang. Saya kira kita sudah tahu itu. Sehingga Mikael pemimpin besar ini diutus oleh Tuhan untuk mendampingi anak-anak bangsamu. Sehingga pada waktu kita menghadapi peperangan, pada waktu kita mengalami kesusahan, pada waktu saya mengalami pergumulan, Tuhan tidak pernah membiarkan saya, tapi Tuhan mengutus hambanya, Tuhan mengutus utusannya, Tuhan mengutus malaikat Mikael, pemimpin besar ini, untuk mendampingi anak-anak bangsamu. Sehingga kalau kita tahu pendamping kita adalah malaikat perang, sehingga ayat mengatakan pakai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Ini perlengkapan perang. Dalam Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal 6 menuliskan ini. Dan ini sudah sering kali kita tahu, bahkan sampai itu sudah di luar kepala. Kita sudah tidak tahu lagi berapa banyak kali kita membaca ini. Dan ini adalah perlengkapan yang diharuskan supaya kita pakai. In Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Melakukan perlawanan dan kita tetap berdiri, itu adalah satu tanda kekuatan. Dan itu dibutuhkan perlengkapan perang, perlengkapan rohani. Karena kenapa kita membutuhkan perlengkapan ini? Sebab yang mendampingi kita adalah malaikat perang. Yang mendampingi kita adalah malaikat perang atau panglima bala tentara, atau kita katakanlah panglima bala tentara Tuhan, yang akan memimpin kita dalam peperangan. Orang yang maju bergerak dalam peperangan pasti akan memakai yang namanya perlengkapan senjata Allah, memakai perlengkapan rohani, memakai perlengkapan senjata Allah. Ayat ini mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Oleh kemurahan Tuhan, kita pun ada dari tempat ini, ada di dalam keadaan memberitakan Injil ini. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sampai dalam doa, dalam pergumulan kita, dalam doa kita di dalam Roh Kudus, kita harus ada di dalam keadaan ini. Kita harus ada di dalam keadaan yang siap berperang. Sebab kapan-kapan, sewaktu-waktu, bahkan kita tidak pernah tahu, tetapi malaikat itu, Mikael itu, yang mendampingi anak-anak bangsamu. Sehingga orang-orang yang didampingi ini adalah nanti orang-orang yang menjadi orang yang terluput. Tetapi kita sudah harus mempersiapkan diri menghadapi kesusahan yang besar. Kita harus ada di dalam perlengkapan rohani. Kita ada di dalam keadaan yang siap untuk berperang. Karena pendamping kita adalah Mikael. Mikael ini adalah pemimpin besar yang mendampingi anak-anak suku bangsamu, yang mendampingi anak-anak bangsamu sampai mereka menjadi orang yang nantinya akan terluput. Sebab kita tidak mampu sendiri hari-hari ini. Mungkin kembali kita merasa bahwa diri kita pernah mengalami merasa kuat, tetapi kekuatan manusia kita
itu tidak akan seberapa, tidak akan bisa bertahan menghadapi keadaan akhir zaman, sehingga banyak kasih yang menjadi dingin, banyak keadaan yang meninggalkan Tuhan, terjadi banyak kemerosotan, terjadi banyak ketakutan, dan sementara hari-hari ini iblis mempermainkan pikiran kita, sehingga kita nantinya akan menjadi orang-orang yang tidak akan berdaya di hadapan iblis dan setan itu, seperti perempuan yang berselubungkan matahari. Tapi kita tidak ke sana. Tetapi keadaan itu diizinkan oleh Tuhan. Dan itu akan terjadi. Dia akan berhadapan dengan gereja Tuhan. Sehingga yang kita butuhkan adalah bimbingan. Bimbingan dari Tuhan. Lewat malaikat yang dipercayakan untuk mendampingi anak-anak suku bangsa. Anak-anak bangsa yang akan terluput pada waktu itu. Malaikat perang ini yang bernama Mikael ini adalah contoh pendamping atau pembimbing yang sekalian memberikan teladan bagi saya dan saudara, memberikan teladan dan contoh bagi kita, supaya kita berperang, supaya kita ada di sampingnya sebagai orang-orang yang siap berperang, dan mata kita tertuju kepada Dia. Kita memperhatikan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang sementara diisyaratkan oleh pembimbing ini, sehingga kita tidak akan kehilangan sedetik pun atau sedikit pun gerakan daripada gerakan pembimbing ini. Sehingga kita benar-benar ada di dalam bimbingan Tuhan lewat malaikat ini, sehingga kita menjadi orang yang berkemenangan di bawah bimbingan Mikael ini. Ada dua hal yang perlu kita lihat. Kenapa sampai Mikael ini diberikan tugas oleh Tuhan untuk membimbing bangsa Israel, untuk membimbing umat Tuhan, atau untuk membimbing umat pilihan Allah. Sebab masa yang ada di depan kita adalah masa yang sukar sulit. Tetapi oleh karena kekuatan pembimbing ini, kekuatan Mikael ini adalah kekuatan yang sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ke-10, kita akan melihat kenapa sampai Mikael ini diberikan tugas kepercayaan untuk bisa membimbing anak-anak bangsamu ini yang akan terluput. Dan Tuhan tahu siapa orang-orang yang dibimbingnya ini. Tuhan tahu seberapa berharganya orang yang tertulis dalam kitab itu, sehingga dia harus mengutus Mikael, pemimpin besar itu, akan mendampingi bangsa. Ayat 21, Daniel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-21. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpin itu. Tidak ada seorang pun, tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpin itu. Artinya Mikael ini ada di dalam kesetiaannya, dan dia sudah buktikan itu di hadapan Tuhan. Mikael dengan segala kekuatannya, dengan segala kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dia untuk memimpin bala tentara ini, untuk membimbing umat Tuhan. Dan Tuhan tahu siapa dia. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael. Mikael ini ada di dalam kesetiaan, menghadapi pergumulan yang besar, menghadapi tantangan hari-hari yang terakhir ini. Kalau Mikael itu membimbing hidup saya dan saudara, maka dia akan membimbing pertama dengan memberikan teladan kesetiaan. Dia akan membimbing kita, dia akan membimbing saya dan saudara, dia akan membimbing umat pilihan Allah, dia akan membimbing orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dengan teladan kesetiaan. Sekarang adakah kita setia setelah kita dibimbing oleh malaikat Mikael ini? Seringkali kita melihat bagaimana Gabriel itu mengatakan damai sejahtera kepada Maria. Malaikat Gabriel memberikan salam sejahtera kepada Maria. Dan ini yang seringkali kita dapatkan. Tetapi pada waktu Mikael yang membimbing kita,
Adakah kita sesuai dengan teladan, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Mikael ini? Sekali lagi saya akan pelan membaca itu. Dan ayat 21 saya akan ulangi. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Dan ini sampai tertulis dalam kitab kebenaran. Apa yang tertulis dalam kitab kebenaran itu adalah sungguh-sungguh kebenaran. Dan ini sampai tertulis di sana. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati, dengan kesetiaan melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpin itu. Ayat 1, seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Dia berdiri di sana dalam kesetiaan untuk menopang, untuk menyokongnya di dalam kekuatan. Di tengah-tengah dia harus menghadapi pergumulan. Yang pertama, teladan daripada Mikael ini harus ada dalam kesetiaan. Mungkin pergumulan kita silih berganti. Mungkin apa yang kita hadapi itu dalam pergumulan sampai membuat iman, sampai membuat kasih itu menjadi dingin. Dan kalau iman itu, kasih itu menjadi dingin, maka iman itu tidak akan tahan uji. Kalau kasih itu menjadi dingin, pengharapan kita itu tidak akan sungguh kepada Tuhan. Tetapi kesetiaan di hadapan Tuhan, bukan karena saya setia, bukan. Tetapi kalau Tuhan mengutus utusannya yang akan membimbing saya, yang akan menolong saya, yang akan menguatkan saya untuk bisa terus ada di dalam kesetiaan. Manusia kita mungkin seringkali tidak setia, tetapi mari kita hargai kemurahan Tuhan. Saya mungkin adalah orang yang tidak setia, tetapi kalau saya lihat malaikat itu diutus oleh Tuhan untuk mendampingi saya, maka satu saja yang harus kita lakukan, hargai kemurahan Tuhan. Hargai kemurahan Tuhan. Dan dia telah mengutus malaikat ini, mengutus pemimpin besar. Ada mengatakan pemimpin besar itu. Bayangkan siapa saya di hadapan saudara, siapa saya di hadapan kita semua, siapa kita di hadapan Tuhan, dan seterusnya. Tetapi kalau Tuhan mengutus pemimpin besar, kalau kita dibimbing oleh kepala desa atau mungkin bupati, maka kita akan merasa terima kasih. Terima kasih. Ini pemimpin besar yang Tuhan utus untuk membimbing bangsa kepunyaan Tuhan. Adakah kita tetap setia di hadapan Tuhan? Sebab tidak akan lama keadaan yang Tuhan izinkan ini. Mungkin pergumulan itu akan lama, mungkin 30 tahun. Sampai waktu 30 tahun ke depan pergumulan itu tetap ada. Tetapi umur kita tidak akan sampai di situ. Sehingga mari kita setia bertahan di dalam apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Setia di dalam kemurahan Tuhan. Sebab kemurahan Tuhan ini tidak akan selama-lamanya. Istilahnya saya mengatakan kepada saudara jemaat di sana, bukan hanya kita yang diurus oleh Tuhan. Tuhan juga mengurus orang yang ada di sana. Tuhan mengurus orang yang ada di sana. Dan Tuhan mengurus begitu banyak orang. Sehingga kalau saya ada di dalam kepercayaan kemurahan Tuhan, saya akan belajar menghargai ini. Dengan cara apa? Setia di hadapan Tuhan. Seperti teladan yang diberikan oleh Mikael ini. Dan akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dalam satu masa kesesakan. Dan kalau hari-hari ini sudah mulai terjadi masa kesesakan ini, hanya satu, setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, setia kepada Tuhan, setia kepada Allah, setia kepada kemurahan Tuhan, setia hingga akhir. Dan percayalah tidak akan sampai, tubuh kita mungkin tidak akan sampai hancur dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah lewat apa yang akan Tuhan izinkan itu. Kalau kita membaca dalam Wahyu, bangsa lain itu akan menginjak-injak kota suci hanya 42 bulan lamanya. Tidak selama-lamanya bait suci itu, orang-orang kudus itu akan ada di dalam penindasan. Tidak selama-lamanya. Oleh sebab itu dalam waktu yang singkat itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Mikael ini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, orang yang harus dibimbing oleh Mikael ini adalah orang yang kedua, selain dia setia,
maka seperti yang diteladankan juga oleh Mikael, sehingga bukan hanya membimbing tapi sekalian sebagai contoh dan teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Mikael ini pada waktu dia berdebat dengan iblis mengenai mayat Musa, kita akan membaca di dalam kitab Yudas pasal 1. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Yang kedua teladan yang diberikan oleh Tuhan lewat Mikael ini. Walaupun dia pemimpin besar, dia dikatakan di sini penghulu malaikat atau pemimpin daripada para malaikat ini. Dia pun tidak berani berkata-kata menghujat, menghakimi dengan kata-kata hujatan kepada iblis. Yang seharusnya dia sudah harus katakan, hanyalah iblis. Tapi dia tidak pergunakan kata-kata itu. Bahkan dia tidak menghakimi iblis itu. Dan iblis itu memang wajar untuk dihakimi. Tetapi teladan yang diberikan oleh Mikael itu tidak berani menghardik. Tidak berani menghardik dengan kata-kata hujatan. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi dia berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Dengan kata lain, dia tidak menggunakan kekuatan yang ada pada dirinya sebagai penghulu malaikat. Dia tidak menggunakan kebesarannya sebagai pemimpin yang besar. Dia tidak gunakan kemuliaannya sebagai penghulu malaikat itu. Tetapi dia kembalikan semuanya kepada Tuhan. Dia kembalikan semua kepada otoritas Tuhan. Menghadapi iblis dan setan, menghadapi keadaan dunia akhir zaman ini, jangan kita menghakimi. Walaupun memang iblis itu harus dihakimi, tetapi ini menunjukkan kepada kita, pemimpin sekelas Mikael tidak berani menghakimi. Sehingga kita diajarkan oleh Tuhan tidak menghakimi siapapun juga. Tetapi kita bawa apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau kita melihat dia mungkin ada di dalam keadaan yang membuat kita sakit, ada dalam keadaan yang membuat kita sudah harus bergumul, kita tidak harus menghakimi, apalagi dengan kata-kata hujatan. Sebab kata-kata hujatan ini hanya akan keluar dari mulut binatang yang akan menghujat nama Allah, menghujat tempat kediamannya. Dan itu adalah salah satu kekuatan binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai karena kekuatan yang ada pada hidup kita, karena kemuliaan Tuhan yang ada pada hidup kita, karena kekuatan besar, karena kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita salah gunakan kemerdekaan itu, yang secara tidak sadar kita akan menjadi orang yang menghakimi. Dan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa dan lain sebagainya. Tetapi kita mengembalikan semuanya kepada otoritas Tuhan. Kita belajar hari-hari ini, kembalikan kepada Tuhan. Walaupun dia punya kekuatan, walaupun dia punya kemampuan, walaupun dia punya tugas untuk menghardik iblis itu. Bayangkan pada waktu mereka bertengkar dalam suatu perselisihan, bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Berbahagia kalau kita sebagai umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dan kemudian kita mengembalikan segala sesuatu kepada Tuhan. Bukan hanya milik Tuhan yang kita kembalikan kepada Tuhan, tetapi juga pergumulan kita, tetapi juga lawan-lawan kita. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Kekuatan yang Tuhan berikan pada hidup kita. Pada waktu Yesus mengutus murid-muridnya dalam amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala firman Tuhan. Kamu akan diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Racun maut tidak akan membahayakan kamu. Kekuatan yang begitu besar ada pada hidup kita. Kekuatan kepercayaan Tuhan yang begitu besar ada pada hidup kita. Tetapi Mikael menunjukkan contoh dan teladan.
tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi dia berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Berbahagia kita di hadapan Tuhan. Segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan, walaupun memang terasa sakit pada waktu kita menyerah kepada Tuhan. Ada orang yang menyakiti kita, lalu kita katakan, engkau yang tahu Tuhan. Seringkali hati kita menangis di hadapan Tuhan. Tetapi kalau itu yang harus diteladankan, itu yang diberikan teladan oleh malaikat Mikael ini. Pemimpin yang besar, tetapi punya kerendahan hati yang begitu dalam, punya kerendahan hati yang begitu besar. Dia seorang penghulu malaikat. Dia punya kekuatan. Sekali lagi saya katakan, pada waktu saya membaca, Tuhan, siapa saya di hadapan Tuhan? Siapa saya sehingga saya harus berani mengatakan, ya kalau kita menengking iblis itu wajar. Tetapi bagaimana dengan perkataan-perkataan kita? Bagaimana kita menjadi orang yang menghakimi dan lain sebagainya. Sehingga ini bukan persoalan menghakimi, tetapi bagaimana kita menghargai Tuhan itu dalam hidup kita. Bagaimana kita menghargai Tuhan seperti Bapa. Sebagai anak, kita pasti akan berkata, Bapa, bagaimana ini? Bapak itu rindu segala sesuatu yang anak itu kerjakan. Dia harus tanyakan dulu kepada bapaknya. Walaupun hanya sekedar untuk diberitahukan kepada bapak itu. Tapi kerinduan seorang bapak dan kerinduan seorang anak. Supaya bapak itu mendapatkan penghargaan. Dan Allah pernah berkata, jika aku ini bapak, di mana rasa hormatmu itu kepadaku? Bukan berarti Tuhan itu mau dihormati, tidak. Tetapi bagaimana kita menghargai kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada dalam rumah Tuhan sebagai orang yang mendapatkan kepercayaan kemurahan Allah, mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Dia. Mungkin kita katakan sudah cukup, hidupku aku serahkan. Tetapi Tuhan mau supaya sepenuh hidup kita, bahkan sampai kepada pergumulan kita, bahkan sampai pada waktu kita menghadapi musuh kita, diberikan contoh dan teladan, serahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menghargai Tuhan itu. Untuk menghargai kemurahan Allah. Untuk menghargai Bapa itu. Adakah kita merasa kuat? Memang Tuhan berikan kekuatan itu. Tetapi Tuhan ingin supaya hidup kita punya komunikasi dengan Tuhan. Dengan cara itu, kita akan bisa punya hubungan dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Dari dua hal ini. Pada waktu menghadapi kesesakan. Yang pertama, setia di hadapan Tuhan. Hanya itu. Dan yang kedua, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita harus percaya, belajar menghargai Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tahu pergumulan saya dan saudara, tapi Tuhan mau supaya segala sesuatu itu diberitahukan kepada Dia. Diberikan, diserahkan kepada otoritas Tuhan. Dan ini, dua cara ini, Mikael ini, yang akan memenangkan peperangan yang terjadi di surga. Ini adalah gaya peperangan kerajaan surga. Yang mungkin kita pernah dulu mengatakan ada pasukan-pasukan dibentuk Laskar Kristus dan lain sebagainya. Tetapi Laskar Kristus yang sebenarnya, bagaimana pada waktu peperangan surga itu terjadi. Kita baca di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-12. Kesetiaan dan penghargaan, penghormatan kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan. Dua cara ini yang diberikan, contoh yang diberikan oleh malaikat Mikael ini menjadi teladan bagi kita. Menjadi apa yang harus kita kerjakan. Kalau Dia membimbing saya dan saudara, maka biarlah bimbingannya ini kita akan ikuti. Jangan kita menjadi orang yang sudah dibimbing tapi kita tidak mau dibimbing. Tuhan sudah memberikan orang yang membimbing kita. Tuhan sudah mengutus orang-orang yang akan menyelamatkan kita. Tapi kita tidak pernah mau. Hanya orang-orang itu yang akan tidak diselamatkan, yang tidak akan diselamatkan. Tetapi dua cara ini, kita baca di dalam Wahyu pasal 12. Satu waktu diizinkan hal ini terjadi. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di surga. Kira-kira bagaimana kita bisa menggambarkan peperangan di surga ini? Tidak usah kita terlalu memikirkan bagaimana bentuk peperangan di surga ini. Tetapi yang pasti peperangan di surga itu akan terjadi. Dan mungkin itu sudah terjadi dan ini menjadi contoh bagi kita. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Tetapi naga dan malaikat-malaikatnya itu tidak dapat bertahan.
mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Mikael. Mereka ada dalam kesetiaan. Mungkin jumlah mereka mungkin tidak banyak, katakanlah seperti itu. Mungkin keadaan mereka tidak seperti orang yang lain, tidak seperti musuh-musuh mereka yang lebih berpengalaman, tetapi kesetiaan yang ada pada diri mereka. Sehingga kalau kita melihat di batalion di mana-mana setia hingga akhir sampai titik darah penghabisan, mereka bisa menghargai, mereka bisa bertahan, mereka bisa setia, mereka bisa ada di dalam kesetiaan. Yang pertama, mereka ada dalam kesetiaan. Sehingga walaupun musuh itu datang bertubi-tubi datang menghantam naga dengan malaikat-malaikatnya, tetapi ditunjukkan dengan kesetiaan, dilawan dengan kesetiaan. Mungkin orang berusaha menarik kita. Orang berusaha menarik kita keluar dari Tuhan. Orang berusaha mendorong kita supaya kita jauh dari Tuhan. Bahkan orang berusaha menghimpit kita supaya kita terkeluar dari hadapan Tuhan. Atau mungkin orang sementara berusaha mencerai-beraikan kita. Tetapi kalau dalam hidup kita ada kesetiaan, kalau dalam hidup saya dan saudara ada kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan itu ada berarti dia mencintai. Sehingga Yesus pernah berkata, cinta akan rumahku, cinta akan rumahku menghanguskan aku. Dan itu terjadi oleh karena kesetiaan yang dia tunjukkan akan rumahnya. Lalu bagaimana dengan saya hari-hari ini? Adakah saya setia di dalam segenap rumah Tuhan? Ayat mengatakan setia di dalam segenap rumah Tuhan. Dan Yesus berkata, cinta akan rumah menghanguskan aku. Perkataan menghanguskan aku ini bukan perkataan yang gampang, tetapi satu perkataan yang begitu dalam. Oleh karena kesetiaannya kepada rumah Bapaknya, oleh karena kesetiaannya kepada rumah itu, oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan, oleh karena kesetiaannya kepada Allah, maka saya percaya pada waktu mereka berperang, peperangan di surga itu terjadi, dan mereka harus melawan naga yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Yang pertama saya percaya dia hanya tunjukkan kesetiaan. Dan selain kesetiaan, segala sesuatu yang dihadapinya, yang dihadapi oleh malaikat Mikael ini, selalu diserahkan kepada Tuhan. Seberat apapun lawan saudara, seberat apapun pergumulan kita, kalau kita belajar serahkan itu kepada Tuhan. Walaupun memang pada waktu kita menyerahkan itu tidak gampang dan tidak mudah. Seringkali itu menyakitkan hati kita. Kalau pergumulan yang terlalu besar bagi kita dan kita menyerah kepada Tuhan, mungkin itu masih bisa kita lakukan. Tapi kalau kita merasa pergumulan itu terlalu kecil bagi kita, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita terhalang oleh aturan-aturan yang ditetapkan di dalam firman. Bahkan menghardik pun dia tidak lakukan itu. Padahal dia bisa membunuh, padahal dia bisa mengalahkan. Tapi untuk menghardik saja dia tidak diperbolehkan, bahkan tidak mau dia lakukan itu. Itu yang sulit bagi kita. Seringkali kalau kita lihat perkara kecil, ingin kita selesaikan sendiri. Tapi kalau kita belajar serahkan kepada Tuhan, saya kira saudara bisa memahami maksud saya. Kalau perkara yang besar kita hadapi dan kita serahkan kepada Tuhan, itu memang kita seringkali lakukan. Tapi kalau ada persoalan yang kecil yang harusnya bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita, tapi kita juga dituntut untuk diserahkan kepada Tuhan, maka seringkali itu yang berat bagi kita. Nah, saya kira kita memahami maksud saya. Ayat 8. Pada waktu mereka dalam peperangan ini, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terjadi kemenangan di surga, terjadi kemenangan di pihak Mikael dan malaikat-malaikatnya. Dan pada waktu iblis itu dilemparkan ke bumi, maka orang-orang yang ada di sana itu juga harus dibimbing oleh malaikat Mikael ini, supaya mereka tahu cara berperang ini, supaya mereka tahu bagaimana menghadapi iblis ini, supaya mereka tahu bagaimana menghadapi ular ini. Dan hari-hari ini itu sementara terjadi, tetapi sistem peperangan kita adalah sistem peperangan kerajaan surga. Saya kira dengan bahasa saya ini kita bisa memahami sistem kita yang diberikan oleh Tuhan, lewat Mikael, pemimpin besar ini, yang menjadi teladan bagi kita.
hanya ada di dalam kesetiaan. Kalau dulu mungkin kita pernah setia, mari sekarang kita juga setia. Dan orang yang setia ini, dan orang yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia, percaya kepada Dia, ini adalah ciri-ciri daripada mempelai wanita Tuhan. Ada dalam kesetiaan, sehingga Tuhan itu percaya kepadanya. Hati suaminya percaya kepadanya. Ayat mengatakan, dan suaminya tidak akan kehilangan keuntungan. Kita tidak akan membahas sampai ke sana. Mari saat hari ini kita bangkit berdiri. Mari pemain musik. Hari-hari di mana kita menghadapi peperangan, harus menghadapi keadaan yang membuat kita seringkali bergumul, dan seringkali mungkin kita sepertinya orang yang hampir dikalahkan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita pembimbing. Akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, dan dia yang akan mendampingi setiap anak-anak bangsa. Dengan segala apa yang kita hadapi hari-hari ini, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, percaya kepada Dia. Kepercayaan kita kepada Allah itu adalah tanda bagaimana kita menghargai Dia, bagaimana kita menghargai kemurahan hati Tuhan. Seorang pemimpin besar yang harus diutus untuk mendampingi kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat satu pujian. Haleluya.